Assalamualaikum teman-temanku yang masih suka bertani-tani di perkarangan ataupun di lahan sempit di area rumah ya teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mengasih tahu bagaimana cara membuat media itu tidak gampang terserang hama ataupun bakteri-bakteri jahat ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sedikit media tanah ya teman-teman. Media tanah full tanah ya teman-teman. Nah, di sini juga saya sudah menyiapkan sekam. Ada juga di sini pupuk kandang yang saya beli di toko pertanian ya teman-teman. Nah, selain itu saya juga sudah menyiapkan bahan-bahan lain, yaitu adalah ini molase. Kalau tidak ada molase, teman-teman bisa diganti dengan gula merah ataupun gula putih ya teman-teman. Nah, di sini juga saya sudah menyiapkan EM4 tanaman ya teman-teman. Nah, ini juga ada kapur dolomik yang juga sudah saya siapkan. Nah, kapur dolomik ini adalah mengandung organik ya teman-teman. Nah, ini adalah EM4 yang akan membunuh bakteri jahat yang akan kita sebarkan di sini teman-teman. Nah, ini adalah makanan untuk bakteri baik ini ya teman-teman. Bakteri baik ini yang akan membunuh bakteri jahat. Nah, ini adalah vitaminnya untuk EM4 tersebut ya teman. Nah, ini adalah air yang sudah saya siapkan 1 liter ya teman-teman. 1 liter air ini akan kita gunakan 1 tutup EM4 dan 1 tutup molase. Aduh. Maklum teman-teman ya, ini udah siang jadi kita tidak terlalu fokus. Tapi di sini saya sedikit menggunakan koral ya teman-teman. Koral ini tidak saya gunakan semua ke sini karena tipikal saya begitu, saya menggunakan sedikit koral di ini. Jadi koralnya bukan terlalu ini ya teman-teman, koralnya itu sudah basah ya teman-teman. Sudah basah, ini koral itu alis batu ya. Nah, Nah, bagaimana cara penggunaannya? Begini ya teman-teman. Baik, terima kasih sudah menyimak video ini. Yang bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan like dan subscribe-nya. Bagi yang kira-kira bermanfaat, silahkan dibagikan ya teman-teman buat teman-teman yang lain ya teman-teman. Oke, saya siapkan, saya taruh dulu kameranya di sini ya teman-teman, karena saya posisinya sedang sendiri. Iya, saya akan menaburkan sekam yang tadi sudah saya siapkan. Saya menyiapkan sekam ini tidak semua teman-teman, ada saya sisakan sedikit. Kalau saya pemakaiannya di kira-kira aja teman-teman, tidak ada ukuran buat saya, tapi sebenarnya 2:1, 3:1 juga nggak apa-apa ya teman-teman. Misalkan ini 3, ini 1, ini 1 juga bisa ya teman-teman. Jadi kalau saya sih di kira-kira aja ya, tidak ada takaran buat saya berapa embernya, kurang kayaknya ya. Nah, tapi saya sini menggunakan sedikit koral ya, tanah yang sudah basah seperti ini ya, bukan koral-koral yang sudah. Nah, ini tidak saya pakai semua ya teman-teman ya. Kemudian akan saya siapkan ini. Ini tadi yang air 1 liter. Untuk 1 liter ini saya gunakan 1 tutup botol. Ini adalah tetesan tebu ya teman-teman, murni ya, tetesan tebu. Ini adalah makanan dari
untuk bakteri baik ya teman-teman, seperti EM4 ini. EM4 ini jadi makanan bakteri baik ini, makanannya ini ya, air tetesan terbu murni. Saya tutup kembali. Kemudian saya gunakan EM4 untuk 1 liter itu 1 tutup. Baik, tutup kembali. Kita semprotkan di sini secukupnya teman-teman ya, sampai dia ini lembab. Untuk penggunaan lumik ini saya kira-kira aja teman-teman ya, saya kira-kira ini fungsi menetralkan media tanah. Sesuai ini serta aduk. Kita kocok aja sini biar merata. Semprotkan merata ya teman-teman, sampai media tanah ini benar-benar agak lembab ya posisinya. Baik, kita aduk dulu. Ini teman-teman, jadi kalau saya ada paralel sedikit ya. Kalau bagi saya kalau terlalu tanah semua ini semua itu menurut saya kurang gitu ya. Seperti ini kurang teman-teman ya. Sekali sepertinya kurang. Kita buka semua. Untuk pupuk kandang itu dipastikan sudah lama ya teman-teman, jangan yang baru. Karena kalau baru itu akan panas ya teman-teman. Jadi nanti dia akan medianya itu panas, sehingga tidak akan menumbuhkan tanaman kita itu dengan baik ya. Sampai rata ya teman-teman ya, seperti ini sampai rata. Pokoknya sampai lembab aja teman-teman ya, posisinya sampai lembab. Terus diaduk sampai merata ya teman-teman. Kalau ada yang bulat-bulat seperti ini harus dihancurkan ya, dihancurkan kalau ada yang bulat-bulat ya. Kalau saya menggunakan tadi, maaf ya, sekamnya itu sekam bakar ya. Jadi kalau teman-teman kalau misalkan menggunakan sekam mentah pun juga nggak apa-apa. Nah seperti ini udah agak bagus ya teman-teman ya, udah bagus. Nah, baik teman-teman, sudah mengikuti video ini. Di sini saya sudah selesai mengaduk dengan rata. Yang sebelumnya tadi sudah saya campurkan dengan semua ya teman-teman. Nah, setelah itu saya menyiapkan 1 buah karung yang dilapisi dengan plastik. Kalau misalnya teman-teman tidak ada plastik ya juga tidak apa-apa. Teman-teman masukkan aja ke dalam karung. Baik, kita masukkan ke dalam karung. Oke, baik teman-teman, di sini sudah selesai ya. Tadi bagaimana kita cara mengaduk media tanam kita supaya bagus. Nah, nanti ini kita tutup, kita ikat ya teman-teman. Lalu disimpan di tempat yang tidak terlalu kena hujan, tidak juga terlalu kena panas ya teman-teman. Jadi kalau bisa agak terlindung sedikit, jadi tidak kena matahari langsung teman-teman ya. Nah, medianya ini seperti ini teman-teman ya, bagus sekali ya. Nah, bagus. Lalu nanti teman-teman gunakan polybag minimal ukuran yang 30 x 30 ya teman-teman, seperti ini ya.
seperti ini, 30 kali 30. Jangan terlalu kecil teman-teman. Kalau terlalu kecil nanti si akarnya itu sempit ya teman-teman, akhirnya tanaman teman-teman itu tidak tumbuh dengan baik ya teman-teman. Nah, media ini difermentasi selama minimal 15 hari ya teman-teman ya, 15 hari lah gitu ya. Kalau bisa lebih lama juga nggak apa-apa. Oke, mungkin itu saja dari saya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan tetap semangat ya berkebun di lahan-lahan kecil. Supaya di lahan-lahan kita ada penghijauan ya teman-teman. Semangat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.